Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini, dan saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas boleh menyampaikan di dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, agar setiap kami yang mendengar kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dan tema renungan kita malam hari ini, melewati lembah takkan ku takut. Dalam ayatnya yang keempat katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit. Serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan, tekanan, penderitaan, dan pergumulan berat lainnya. Sebagai orang yang percaya, kita tak perlu takut atau khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik, gembala yang tak akan pernah meninggalkan kita, seperti di dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi, bahwa Engkau Tuhan besertaku, beserta kita. Dalam Mazmur ini Daud menyebutkan bahwa ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Tongkat berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan melenceng arah atau menjauhi kawanannya. Tongkat ini berbentuk melengkung di bagian pangkalnya, seperti gagang atau tangkai pegangan payung. Tujuannya adalah untuk mengait badan atau leher domba yang jatuh terpelosok di lubang atau di jurang. Sedangkan gada adalah terbuat dari akar pohon dengan panjang tidak lebih dari 40-50 cm. Ini adalah senjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Gada ini adalah gambaran tentang jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Kehadiran sang gembala dengan gada dan tongkat di tangan ini menjadi jaminan perlindungan bagi domba-domba. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita, dengan cara mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bahkan bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata, namun memiliki tujuan yang indah pada akhirnya, yaitu Tuhan mau kita tetap konsisten berada di jalannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan, karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Demikian bunyinya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bertahanlah saat melewati lembah kehidupan, sebab semua akan berujung kepada kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk terang kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa hidup di dalam akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun dan menolong, bahkan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.